Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diskominfotik, jumpa lagi bersama saya Didi Silawati, tentunya di program kesayangan kita di Rasika Podcast atau Interaktif Podcast ya teman-teman. Dan kali ini masih edisi Jaksa Menyapa, ini kedua kali ya Bang ya? Kedua kali, betul. Kedua kali. Nah ini bersama lebih formalnya nih, walaupun bapaknya masih muda ya. Kita tetap panggil bapak nih, Pak Aldi Mauladi Rashid SH. Beliau ialah Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Siang Mbak. Alhamdulillah sehat sejauh ini. Sehat terus ya Pak ya, apalagi Harus mau dong. hadirkan informasi. Betul Apalagi sekali. informasi ini menarik banget ya Pak ya. Sangat Menarik, terutama untuk para remaja ya. Nah kali ini kita akan membahas mengenai seks bebas pada remaja. Nah, sebelum kita membahas lebih dalamnya lagi nih Pak ya, kita ingin tahu alasan dipilihnya tema di hari ini nih Pak mengenai seks bebas pada remaja. Silakan Pak. Oke Mbak. Jadi sebenarnya tuh kenakalan seks bebas di kalangan remaja ini diambil karena pada saat itu kita melakukan penyuluhan hukum atau jaksa masuk sekolah namanya JMS, dan kita menemukan banyak kejadian-kejadian di mana waktu pada saat itu saya tidak menyebutkan sekolah, tapi salah satu sekolah SMA di Putus Sibol itu menerangkan waktu pada saat itu ada kelas 12. Harusnya jumlah yang hadir itu adalah 200, sekitar 220 gitu. Tapi yang hadir pada saat kegiatan itu hanya 180. Kemudian kami bertanya lah, sisanya ini kemana? Apakah memang yang bolos seperti biasa lah, kenakalan yang pada umumnya lah? Bilang tidak Pak, jadi memang banyak yang dikeluarkan. Kita jelaskan lah, kita tanyakan lagi lebih lanjut tuh, kenapa tuh Bu bisa dikeluarkan? Ya banyak kejadian hamil di luar nikah sehingga dikembalikanlah ke orang tua. Maka dari itu menurut saya kenakalan seks bebas ini sangat sensitif dan sangat seksi untuk dibahas. Jadi ini bukan cuma berkaitan dengan hukum, tapi berkaitan juga dengan sosial. Tapi ini kita lihat nanti akan melihat dari kacamata hukum dan kacamata sosial. Di situlah perbandingan yang kita bawa nanti. Perbandingan hukum dan sosial. Betul. Tersebut ya Pak ya. Karena memang tidak dipungkiri nama seks bebas ini walaupun kita berada di daerah, tapi tentunya kasus ini nampaknya setiap mungkin ya ada ya Pak ya, bahkan mungkin bisa jadi meningkat ya. Kalau kita lihat secara data memang semakin meningkat. Apalagi itulah yang kebalikan. Bilang jangan sampai karena kita di daerah itu malah kurang paham terkait hal itu. Malah kebalikan, malah yang daerah lebih meningkat. Di daerah salah satu contohnya lah. Kita sebutkan aja terkait Kapuas Hulu kan ada beberapa kecamatan. Lebih banyak kasus-kasus penindakan yang sampai diperkarakan, bukan diselesaikan secara kekeluargaan, itu naik dari daerah-daerah, maksudnya mungkin kecamatan Silat, kecamatan Suait, dan itu juga dari daerah-daerah, bukan dari kota Putus Sibau. Begitu pula juga dengan perbandingan Kapuas Hulu dengan Pontianak itu semakin kota seharusnya malahan semakin rendah. Sama halnya juga kita waktu mungkin ya di zaman saya waktu masih SMA mungkin 10 tahun yang lalu. Mungkin pada saat itu di antara saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin palingan ada satu orang, itu pun sangat tabu. Nah itu saya bandingkan sekarang yang wilayahnya yang sangat jauh begitu dari kota paling ujung, malah semakin banyak begitu. Itu pun cuma kelas 12 saja, maksudnya kelas 3 SMA aja, belum kelas 2 yang kita data, belum kelas 1. Itu pun kita juga data terkait bukan cuma dari gurunya yang kita tanya, tapi dari siswa-siswanya bilang memang terjadi hal seperti itu. Semakin gitu meningkat semakin betul sekali ya Pak ya. Oke, nah itu tadi alasan dipilihnya nih tema di hari ini. Betul sekali, mengenai selanjutnya nih Pak, bisa dijelaskan nih apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja dalam bentuk seks bebas, dan juga dalam bentuk apa nih biasanya apa? Mbak ya. Jadi sebenarnya kenakalan remaja kan ini banyak. Ada mulai dari penyalahgunaan narkotika,
narkotika dan lain-lain lah. Tapi kita lebih mengkerucutkan ke seks bebas sesuai dengan topiknya kita. Nah, seks bebas ini banyak poinnya. Jadi orang bilang berbicara seks bebas itu gimana langsung melakukan hubungan badan. Tapi tidak serta-merta sesempit itu pengertian seks bebas. Tapi dalam artian kita keluar melakukan pencabulan dan yang hal-hal yang menurutnya yang tabu, tidak diizinkan secara sosial dan tentunya tidak diizinkan secara agama. Pasti itulah yang dikatakan kenakalan remaja seks bebas. Karena itu yang paling banyak kan begitu. Nah itu Mbak. Oke. Selanjutnya nih Pak, kenapa sih masalah seks bebas pada remaja ini tentunya dianggap serius nih Pak? Nah, kenapa dianggap serius? Kembali ke jawaban saya yang pertama tadi terkait kenapa nih? Karena kita melihat kondisi kasus dan kondisi sosial begitu. Kenapa waktu pada saat itu kita bahas narkotika? Karena pada saat itu ada yang lagi naik nih 35 kilo narkotika. Nah, sama halnya dengan ini karena kita melihat semakin tahun bukan cuma per tahun tapi per bulan itu naik terus. Jadi itulah kenapa bukan masalah yang serius, bukan cuma bagi orang tua, tapi bagi lingkungan juga. Jadi gitu Mbak. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana nih pandangan hukum? Tadi kan ada dua pandangan, sosial dan hukum. Nah, mungkin bisa dijelaskan yang pertama dulu pandangan hukum terhadap seks bebas pada remaja ini Pak. Oke. Pandangan hukum ya Mbak. Jadi sebenarnya kan masih kalau kita tahu sendiri sekarang ada perubahan yang dulu kita masih menggunakan undang-undang KUHP yang titipan Belanda lah orang bilang, sekarang kan sudah dibuat lah orang dari yang sudah bertahun-tahun kita hingga akhirnya lah jadilah dalam buku itu sebelumnya diatur yang lebih tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah dulu sebelumnya diatur terkait kenakalan remaja itu tidak diatur secara spesifik. Jadi contohnya orang kan mungkin masih paradigmanya orang masih berpikir orang namanya jadi kebo ya dengan bahasa ininya atau berhubungan badan atas dasar suka sama suka itu tidak ada permasalahan. Jadi itulah kenapa banyak orang-orang mungkin lah di yang punya anak dia mau melaporkan, kenapa? Karena mungkin dengan bujuk rayu dan lain-lain, tapi tidak bisa tapi karena dengan dasar itu suka sama suka jadi tidak pernah diperkarakan dan tidak bisa dituntut dan jadi si korban ini tidak ada tidak ada restitusi atau ganti rugi begitu. Nah berbeda dengan di KUHP terbaru Mbak. Jadi di KUHP terbaru berikan dulu lebih tepatnya di pasal 473 mau kan remaja ini saya berikan dulu batasan Mbak. Jadi kalau anak remaja pun itu dikategorikan anak. Jadi kalau di dalam hukum itu memang tidak ada kategori remaja. Yang adanya kategori anak. Jadi yang cuma ada anak dan dewasa. Batasannya di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu batasannya 18 tahun. Jadi kalau belum mencapai umur 18 tahun itu masih dikategorikan anak. Walaupun mungkin lulus SMA masih 17 tahun lagi satu hari 18 tahun dia masih anak kayak gitu. Jadi dulu itu tidak ada aturan terkait hal itu. Nah, dengan adanya undang-undang terbaru yang telah disahkan di tahun ini dalam artian diundangkan pada tahun 2 Januari lebih tepatnya di tahun 2026 itu ada pergeseran. Jadi tidak ada lagi istilah kayak gitu yang kalau suka sama suka ya kita tidak bisa buktikan, kita tidak bisa menuntut ganti rugi begitu, itu sangat salah. Jadi ada dua, namanya ada juga perzinahan, kalau dalam bahasanya itu gendak atau overspel gitu dalam bahasa Belandanya. Jadi menjelaskan terkait apabila ada yang melakukan hubungan badan, ya kan, ini kita kategorikan yang anak, nanti ada subjeknya adalah anak, itu bisa dilakukan delik aduan. Contoh misalnya ada orang tua mengetahui anaknya sudah melakukan hubungan badan, walaupun suka sama suka, ya kan, dan berakibat terhadap anaknya, dalam artian masa depannya rusak, ya kan, kita tidak tahu ya. Saya bilang tadi yang di sekolah-sekolah banyak yang hamil, itu bisa melaporkan, namanya itu delik aduan. Itu bedanya delik biasa sama delik aduan. Beda kalau orang mencuri
mencuri tidak perlu aduan, tapi dia cuma ya sudah diketahui ada laporan sudah selesai. Itu tugasnya kepolisian. Beda kalau delik aduan. Kalau aduan saya sebagai wali itu harus mengadu begitu. Dan yang boleh mengadu itu pertama kalau untuk zina itu cuma istri dan suami. Sedangkan kalau misalnya tidak ada suami istrinya bisa anaknya. Tapi dalam artian ini kalau kondisinya anaknya yang yang korban itu orang tuanya langsung. Jadi orang tuanya bisa melaporkan. Itu namanya delik aduan. Berbeda dengan dulu Mbak. Dulu enggak ada sama sekali itu orang tua mau mengadu karena tidak ada hak yang diberikan. Tapi itulah kembali. Tapi kalau terkait undang-undang perlindungan anak karena ada pergeseran di tahun 2014 itu diubah juga di dalam KUHP terbaru ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di mana semua maupun dengan kekerasan mau dengan tipu daya itu diatur semua di sini Mbak. Jadi misalnya kan banyak nih dengan janji-janji manis itulah untuk kawan-kawan mau ya memang kita tidak bisa bilang gini Mbak, ya pasti yang korban selalu perempuan. Saya tidak bisa mengafirmasi itu, tapi memang kebanyakan secara data. Saya bilang aja secara data. Kenapa? Karena perempuan dan anak itu adalah lateral victim atau selalu dikategorikan sebagai korban, karena dia tidak mempunyai fisik yang kuat untuk melawan dan mental yang kuat untuk melawan. Itulah dikategorikan perempuan dan anak ini korban. Jadi contoh si laki-laki menjaminkan nanti ya saya akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dan gini-gini, ujung-ujungnya tidak. Itu bisa jadi bukan karena kan paksa kita diatur selama ini ya selama kita berhubungan bareng dengan paksaan baru bisa dihukum. Kalau suka sama suka itu enggak bisa, padahal dia dijanjikan sebenarnya kayak oh iya nanti saya ini kasih itulah kembali ke anak-anak yang mungkin dijanjikan sama oleh orang dewasa atau orang tua. Banyak kan kejadian-kejadian begitu sama orang tuanya atau omnya, karena bilang nanti saya belikan ini. Itu harus betul dijelaskan terkait hal itu. Jadi secara aturan hukum itu sudah sangat jelas, sudah diatur sekarang. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung ini. Dan kedua, tidak ada lagi konsep-konsep itu ketua RT yang mau menggerebek dan lain, tidak. Kalau mungkin itu secara sosial aja yang menggerebek dalam artian dia cuma bisa melaporkan untuk ditindaklanjutkan secara tapi untuk itu apakah bisa dimasukkan ke dalam tindak pidana itu sangat tidak bisa. Karena sudah diatur dalam undang-undang yang bisa melaporkan cuma suami, istri, orang tua atau anak yang belum menikah kayak gitu. Jadi sudah ada peraturan yang berlaku, ada peraturan baru juga ya. Betul Mbak. Nah selanjutnya menurut pandangan dari kejaksaan nih, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya seks bebas pada remaja ini sendiri? Sebenarnya kalau kita mau lihat ya banyak faktor nih. Pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini lagi terbagi kan. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan rumah, ada lingkungan rumah dalam artian lingkungan keluar tetangga dan lain-lain. Kemudian ada lingkungan sekolah, ini sangat berperan aktif. Jadi itulah yang mempengaruhi. Jadi banyak orang nih yang cuma sekedar ikut-ikutan begitu Mbak. Jadi tapi dia tidak memahami apa yang dia maksud, apakah padahal secara ini ya di atas kita belasan tahun itu kita sudah tahu lah namanya balik lah kalau kita dalam ini kalau kita sudah dikategorikan balik ya, balik kan jarang, pasti sudah SMP sudah balik, kita SD sudah balik kan orang bilang gitulah. Salah yang mana ditahu nih yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang salah, yang mana yang benar gitu. Jadi kita sudah tahu nih, tapi banyak orang yang tidak mengetahui terkait itu. Dalam arti ini cuma sekedar ikut-ikutan karena FOMO, orang bilang bahasa gaulnya sekarang FOMO. FOMO itulah yang hal-hal yang tidak bagus. Jadi lingkungan itu yang memang harus kita yang pilih dan pilih. Jadi kita sudah pilih lingkungan yang mana yang bagus nih, dan kemudian kita pilih yang mana akan yang kita masuki ya. Itu kejadiannya jadi banyak yang karena salah pergaulan. Dan dua, kurangnya pendidikan. Pendidikan dalam artian yang mau dari sekolah dan secara ya dengan kita tidak pungkiri sekarang Mbak teknologi
siapapun anak ya, contohnya ya mungkin di yang paling dekat dengan kita saudara-saudara atau keponakan sekarang mau dikasih makan pun harus menggunakan HP, dikasih nonton mungkin Cocomelon. Ya dalam Cocomelon ya mungkin dia apa scroll tiba muncul iklan, mungkin iklan racun lah atau apa lah kan. Jadi kan semakin banyak tuh iklan-iklan yang sebenarnya tidak layak ditonton untuk anak. Ya, tapi kan itu ya enggak mungkin juga kita mau paksakan ya makanya harus premium, enggak mungkin kan. Kita secara ekonomi enggak semua sama begitu. Jadi maka dari itu faktor pengawasan lingkungan orang tua itu sangat paling berperan aktif. Karena ya kita lihat sendiri, saya berapa kali jalan ya pasti kalau kita tahu nih batasan, enggak mungkin kayak muka-muka kayak saya dikategorikan masih SMA, enggak mungkin lah kan. Nah, jadi kan kita sudah tahu nih, mungkin ini masih SMA, masih SMP. Itu kita jalan mungkin contoh lah yang paling banyak tuh di malam Minggu atau malam Sabtu, kayak malam nanti nih ya kan. Banyak dari desa-desa datang ke Kapuas Sibau, ke Putus Sibau untuk mungkin nongkrong dan lain-lain. Dan pulangnya itu kan biasa ya jam 12 malam masih ada. Ya, kalau saya saja dulu laki-laki udah dicari betul nih, karena bukan cuma saya, takutnya kamu sama siapa, ya kan, yang akan berdampak korban menjadi ya kayak namanya kondisi itu kita nggak tahu begitu. Jadi namanya pengaruh hawa nafsu itu kita juga nggak tahu. Makanya karena ada momentum kan, makanya kita harus menilai momentum itu, jangan sampai masuk ke momentum itu. Jadi poin-poinnya di situ itu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Jadi mulai lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tetangga, sama teknologi itu kayak melalui medsos dan lain-lain. Karena kalau kita ndak melihat dari dampak itu ya sulit lah. Apalagi sekarang terkait sex education atau pendidikan seks sejak dini itu mungkin sangat masih tabu menurut saya. Padahal itu sangat mungkin kalau di Jakarta, di kota-kota besar dan di sekolah-sekolah yang bertaraf internasional sudah diajarkan tuh dari SD. Jadi seks edukasi ini bukan badan yang bilang kita dalam berhubungan badan itu tidak boleh, enggak, tapi dijelaskan nih, ini bagian ini bagian ini yang bagiannya laki-laki, ini bagiannya mahkota perempuan, ini mahkotanya laki-laki, ini mahkotanya perempuan. Jadi itu yang diajarkan. Saya saja secara pribadi yang mungkin kuliah di termasuk kota lah di Makassar, itu saya mempelajari terkait edukasi seks itu cuma pada saat SMA, itu pembelajaran biologi. Itu pun enggak kompleks begitu. Karena waktu itu kita bahas pun pasti kayak masih ada atau gimana, kayak tabu gitu, kayak geli, janganlah atau gimana. Nah itulah kayak hal-hal yang kayak begitu harus kita latih supaya ini, karena ini ya saya kembali runut ke permasalahan. Saya tanya lagi gurunya, kenapa yang menjadi apa alasannya yang hamil begitu. Jadi banyak kejadian-kejadian malah orang yang diam-diam, ya kan, maksudnya bergaul enggak terlalu ini, tahu, yang kayak kita sangka-sangka, kok bisa, malah dia yang hamil. Nah, kurang pemahaman, dia enggak tahu yang mana ini, yang mana salah, yang mana tidak, kayak gitu. Jadi semua harus diajarkan. Jadi cuma ini juga peran dari kesehatan sosial, gimana dia melakukan penyuluhan. Jadi bukan cuma dari segi hukum. Jadi penyuluhan ini bukan suatu kewajiban antar instansi, tapi kewajiban secara moral sebagai profesinya. Ya saya profesi sebagai jaksa, saya berkaitan dengan hukum, tidak mungkin melewati dari batasan itu karena bukan kewenangan saya. Kalau menghutan, saya enggak kesehatan, saya enggak mungkin mau memperlihatkan misalnya kayak ini alat kontrasepsi ini enggak boleh kayak gini. Itu enggak, sekarang di aturan ini enggak boleh, Jadi kita menunjukkan mengedarkan kontrasepsi itu malah dilarang kalau tidak ada izin dan lain-lain, dan harus dalam artian ya orang kesehatan lah yang menjelaskan terkait itu, begitu Mbak. Oke, jadi tentunya memang perhatian, bimbingan ini baik dari orang tua, guru, dan juga lingkungan sekitarnya memang harus lebih ekstra ya, karena memang remaja ini memang darah muda ya katanya, semuanya ingin coba-coba ya. Betul. Dan juga mungkin untuk orang tua mungkin bisa mengajarkan seperti tadi Bapak sebutkan, ini mahkotanya wanita, pria, dengan dan juga mungkin ajarkan ini area privasi, ini area privasi kamu loh, nggak boleh bagian ini nggak boleh dipegang. Nah ini juga ajarkan sesuatu bisa jadi perhatian ya Pak ya, bisa
bisa diajarkan sesuai dengan usianya kan, betul, apalagi betul. sekarang sudah ada teknologi ya Pak ya. Mungkin kalau masih anak-anak ini kan ada lagu area privasiku juga ada, betul. jadi bisa diajarkan mulai dari hal-hal yang kecil Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, bisa disampaikan tadi faktor penyebabnya. Selanjutnya kita membahas tentang dampaknya Pak. Baik, dampak sosial ataupun hukum dari seks bebas pada remaja ini Pak. Oke, jadi dampak ini kembali tadi dampak sosial dan hukum. Ya dampak sosial ya pasti akan secara ya mungkin dengan bahasa Gen Z sekarang ya Pak. Itu namanya mental health ya kan, yang menjadi mental health, menjadi orangnya menjadi insecure dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Misalnya dengan adanya seks bebas ya kan, baru kemudian ya hamil lah, hamil di luar nikah itu kan secara apapun dilarang begitu, mau secara agama, secara sosial kan itu dilarang gitu Mbak. Jadi itulah sebenarnya dampak-dampaknya, karena dia hamil dia pasti murun, ndak keluar dari rumah, ndak membatasi diri untuk bersosialisasi lagi karena sudah malu begitu. Dan ini pun juga terjadi sekedar orang yang hamil ya. Jadi pada saat orang yang ditahu misalnya, wah ya kita ketahui lah banyak orang kayak gitu kan, wah itu udah pernah sama saya tuh gini. Itu kan sebenarnya menjadikan orang untuk menjadikan objek begitu kan. Jadi si wanita dijadikan itu oh itu saya pernah, saya ini itu sangat tidak ini karena diketahui nanti akan kedepannya datang lagi, kamu pernah enggak sama ini, pasti kan malu, kok bisa gini. Dan bahasa seperti itu kayaknya sekarang ini tidak tabu ya Pak ya, apalagi di kalangan remaja-remaja di Gen Z inilah Gen Z. Maka itu disuruh, wah ini sangat bahaya. Sang tua itulah juga ini untuk orang tua juga ya, untuk agak mengawasi dalam penggunaan teknologi atau alat komunikasi, karena semua bisa melalui alat komunikasi begitu. Orang ngefoto, nge-screenshot, nge-video. Dulu mungkin tidak ada hal-hal kayak begitu kalau misalnya betul-betul disengaja. Contohnya ada sekarang kan dimanapun kita bisa simpan, bisa digunakan. Sekarang semua alat-alat itu gampang begitu digunakan. Maka dari itu kita perlu pengawasan dari orang tua, yang juga perannya bagi orang tua untuk melakukan pengawasan. Nah, kembali ke dampak hukum. Dampak hukumnya yaitu pertama secara pelaku ya, saya bilang aja pelaku itu ancaman hukumannya tinggi. Jadi dulu untuk yang anak itu minimal 4 tahun dulunya. Minimal 4 tahun itu untuk yang menjanjikan kayak tipu muslihat begitu, yang orang bilang tipu-tipu nih, orang bilang pengampur nuan kan. Jadi itu 4 tahun. Nah, sedangkan yang untuk yang dengan kekerasan itu minimal 5 tahun. Nah, contoh kayak kemarin saya ada kejadian di Suaid, ada 8 orang lah dengan satu wanita. Jadi 8 orang ini saya sudah kemarin waktu itu saya tuntut 11 tahun dan putusnya 9 tahun. Jadi dia sampai saat ini menjalani hukum 9 tahun. Padahal semuanya ada yang sudah menikah, ada yang baru 1 hari menikah langsung diamankan. Maksudnya kayak hal-hal kayak begitulah. Ini saya bilang contohnya di beberapa desa. Ini juga peran dari itulah dampak hukumnya. Mungkin cuma sesaat hal-hal kayak begitu. Iya kan, sesaat. Mungkin tidak sampai sejam kan. Sesaat, tapi dia bisa akibatnya banyak. Bertahun-tahun Bertahun-tahun dia di rutan, bertahun-tahun dia susah ketemu keluarga. Mungkin kehidupan ya pernikahannya hancur, anaknya tidak tahu kemana, dan itu kan yang harus dipertimbangkan. Nah, itu juga bagi bukan cuma orang tua tapi bagi ya kaum Adam lah saya bilang terkait itu. Kemudian apa ya lagi saya bilang tadi terkait dampaknya. Dampak ini secara psikis pun juga kena. Jadi jangan sampai main-main terkait hal itu. Itu pun juga ini salah satu contoh ya, banyak beberapa salah satu contoh, dan banyak terjadi contoh di daerah-daerah lain. Contohnya kegiatan OGT itu, organ tunggal. Nah, kan organ tunggal tuh sekarang selesainya ya bisa jam 11, jam 12, kita tidak pungkiri lah.
Dan organ tunggal itu jarang ada di Putus Ibau. Iya. Adanya di daerah-daerah di kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang diadakan oleh mungkin orang-orang saudagarnya pihak desa lah. Kalau ada acara-acara kita adakan. Nah, di situ banyak kejadian-kejadian, misalnya nih dari mungkin satu kecamatan tapi beda desa datang ke desa itu untuk melihat organ tunggal. Nah, diajaklah sama kawannya nanti, oh nanti saya pulang. Ini mau modus-modus ya. Nanti kita pulang bareng aja, tunggu ya sambil. Ternyata pas pulang diantar ke lain arah begitu. Dan dia juga takut karena ada desakan, ya takut saya nanti diapa-apakan, maksudnya dalam artian dikerasi secara fisik ya. Ancaman dan lain sebagainya ya Pak. Jadi di ini kan lah, maka itu juga teman-teman untuk orang tua kalau bisa ya, kalau saya enggak bisa menghalangi untuk jangan nonton gitu, enggak, itu ekonomi enggak berjalan lah, dalam artian banyak orang yang bergerak di bidang itu. Dalam artian untuk anak-anak itu dipantau lah, saya bilang dipantau bukan dilarang, dipantau untuk mengikuti OGT. Dan secara umur pun sebenarnya tidak pantas untuk menonton OGT itu. Kalau misalnya sudah umur 18 tahun oke lah, dia sudah tahu itu kan banyak barang-barang yang dalam artian ya untuk anak-anak belum belum sepantasnya lah dilihat, ditonton. Contohnya kayak minuman dan itu bertaburan mungkin dengan penyanyi yang seksi dan lain-lain, itu kan itu mempengaruhi begitu. Maka dari itu banyak, apalagi kaum hawa itu harus dibatasi begitu terkait nonton begitu. Mungkin bisa, tapi mungkin sampai jam segini. Karena ya kita dulu pun juga ya dulu sangat tabu tuh cewek pulang jam 9 itu sangat ini, kita kan pokoknya kalau udah jam 9 dikunci pintunya ya. Sudah ditelepon terus. Betul, kalau enggak bilang terserah ku tinggal di mana. Itu kan menjadi ketakutan bagi kita. Mungkin secara sekarang belum enggak gitu pola parenting gitu. Tapi ya kembali ke orangnya gimana cocoknya dan lain-lain. Jadi ya itulah banyak perubahan-perubahan, dinamisnya zaman. Tapi bukan berarti semakin dinamisnya zaman semakin rusaknya zaman. Enggak, itu kita hindari hal-hal yang kayak begitu. Belum tentu yang sebelumnya lebih bagus, tapi karena kita sudah mengetahui yang sebelumnya hal-hal yang buruk, maka kita jelaskan pengalamannya, bilang ini yang menjadi batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh kalian, kayak gitu. Jangan dewasa sebelum waktunya. Betul, ya, betul. Karena memang ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilakukan sebelum umurnya ke dewasa tersebut. Nah Pak, sebelum kita masuk ke pesannya nih untuk adik-adik dan juga para orang tua, menanggapi tentang tadi media sosial ya Pak, apalagi sekarang sudah ada seperti udah bukan SMS lagi ya, ada chat-chat ya. Nah, gimana nih tanggapannya Pak? Biasanya nih di media sosial mungkin ada yang pacaran melalui online ya Pak ya, minta kirim foto yang tidak sewajarnya. Betul. Apakah ini termasuk kategori seks bebas Pak? Iya, jadi sebenarnya ya dalam artian kalau kita mau secara bahasa seks itu gimana caranya langsung berhubungan secara fisik, tapi secara kita langsung aja kategorikan sebagai pornografi, itu dikategorikan pornografi. Jadi secara aturannya juga dia diatur khusus, tapi dia pun juga diatur di dalam KUHP terbaru, tapi namanya ada asas lex specialis darurat legi generali, di mana yang khusus lebih dikedepankan. Nah, di mana kan ada undang-undang ITE. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian begitu karena dulu karena kan dia mau bisa. Jadi kita enggak bisa. Ya dia mau dalam artian gimana dulu nih yang maksudnya, karena mungkin ada tipu muslihat menjanjikan, mungkin ada kejadian-kejadian case kayak gitu kan. Ada seorang guru ketemu, bilang dia mengaku saya sebagai pengusaha di Kalimantan, bilang nanti saya janjikan nikah gini-gini, nanti kasih gini-gini, kan banyak kejadian-kejadian begitu. Ya pengusaha-pengusaha gadungan lah, baru meminta lah, bilang iya nanti lihat dong, mungkin tidak langsung lihat yang ini, bilang mungkin bilang pap biasa aja dulu, mungkin semakin lama kan menjulur komunikasi di ini, padahal ya belum ketemu begitu, itulah saya bilang itu juga harus dilihat betul, karena ya banyak gadugan-gadugan sekarang. Seorang jaksa pun banyak yang gadugan, bupati pun mengaku, banyak mengaku-ngaku ya Pak ya.
ya dulu mungkin kan cuma polisi gadungan, tentara gadungan, sekarang jaksa pun menjadi gadungan untuk meminta hal-hal yang aneh begitu. Maka dari itu kalau ada ya untuk semua orang, semua pihak, mau kaum Adam dan mau kaum Hawa, itu membatasi terhadap orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya, berbeda dengan adanya hal-hal positif. Misalnya saya follow dia di daerah mana, saya di daerah sini, karena ada kerjaan dan lain-lain yang sangat yang akan dampaknya positif begitu, itu silakan. Misalnya sesuai dengan hobi, saya tidak tahu terkait gimana penggunaan laptop, saya punya kawan yang saya tidak pernah karena itu menjelaskan, itu fine aja. Tapi kalau dalam hal berhubungan, dalam hal yang suka dan percintaan, itu sangat dihindari hal-hal kejadian ya kita tahu lah sendiri di media sosial, karena ketidaktahuannya itu malu dan dia tidak tahu mau melapor kemana, kan orangnya pun juga dia tidak tahu, tapi udah kesebar kemana-mana, ke seluruh pelosok lah begitu. Makanya dari itu, itulah yang harus diwanti-wanti supaya jangan sampai percaya dengan orang yang tidak pernah kita ketemu. Dalam artian kita saja itu tidak boleh percaya langsung dengan orang kita ketemu, apalagi orang yang tidak pernah ketemu. Itu secara logikanya lah begitu. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, bisa disampaikan nih pesannya mengenai seks bebas pada remaja ini, pesannya baik kepada remaja, mungkin ke pihak sekolah juga, dan juga kepada orang tua. Silahkan Pak. Oke. Jadi gini Mbak, sebenarnya terkait pesan itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara spesifik. Jadi ini saya bagi secara tiga aja, secara lingkungan keluarga, orang tua dalam artian sini, lingkungan sekolah, dan diri pribadinya. Karena biar bagaimanapun kalau diri pribadinya tidak mau, ya percuma juga, kali nol orang bilang. Jadi dari keluarga nih, bagaimana keluarga atau orang tua bisa mengawasi betul anaknya untuk mengetahui kegiatannya kemana aja. Jangan asal-asal, saya sudah percaya dengan anak saya, dengan jam waktu malam dan lain, itu harus betul dibatasi. Karena disitulah yang mempengaruhi. Dan kemudian sekolah juga di sini harus melakukan pendidikan, bukan secara pendidikan seperti biasa, tapi secara rohani pun juga perlu, supaya dibangunlah jiwa-jiwa keagamaannya, jadi supaya dia tahu yang mana salah dan yang mana benar begitu di dalam agama. Dan kita juga sekolah jangan menjadikan hal tabu terkait sex edukasi begitu, atau sex education, karena itu sangat penting. Sex education sejak dini, jadi pendidikan seks sejak dini itu sangat penting, bukan pada saat SMA, SMP, SD pun itu perlu diajarkan, supaya dia sudah tahu nih yang mana mahkotanya. Kemudian dari diri pribadi itu jangan asal percaya, kembali ke tadi, jangan percaya langsung orang yang ketemu, yang sudah diketemui, apalagi orang yang tidak pernah diketemui. Dan pilih-pilih dalam bergaul. Jadi kita bisa saja mungkin bagus bergaul karena kita yang pilih sendiri. Mungkin ada yang tersesat di sini, tersesat di sini karena dia salah bergaul. Bukan karena dianya, tapi karena orang-orang di lingkungan bergaulnya itu yang menyebabkan dia harus begitu. Maka dari itu, kalau ada untuk kawan-kawan atau adik-adik, kalau misalnya dalam artian dia sudah tahu ini hal yang salah, tapi dalam lingkungannya tetap membenarkan hal itu, tinggalkan lingkungan itu. Jadi itu saya pikir gitu Mbak. Ya, jangan semakin terjerumus di lingkungan yang tidak baik. Jangan asal ikut-ikut aja kan. Gitu. Kasihan juga orang tuanya ya. Betul, Pak. Mbak. Ya. Oke. Mungkin ada informasi tambahan lagi Pak. Mungkin untuk informasi, apakah ada khusus untuk seks bebas pada remaja ini, apakah ada kontak yang bisa dihubungi ataupun tetap sama DM di Instagramnya Pak? Jadi kalau untuk sebenarnya saya tidak menspesifikkan terkait seks bebas saja, tapi kita nanti di setiap sekolah kita akan membahas terkait hal ini. Jadi kemungkinan kita akan turun di setiap sekolah di
Putus Ibo tepatnya ya. Tapi kita akan menjalur juga di beberapa kecamatan di Kaposulu. Nah, kemudian untuk terkait kontak person atau yang bisa dihubungi sebenarnya bisa tetap melalui DM gitu. Karena disitulah lebih umum, karena kalau takutnya melalui orang atau subjek itu takutnya orang nipu begitu. Jadi mengatasnamakan, misalnya mengataskan nama saya Aldi dari Kejaksaan, karena tidak dipungkiri sudah banyak kejadian-kejadian begitu. Betul. Banyak yang terjadi di beberapa ya kades-kades atau yang mengatasnamakan saya untuk mengambil untung yang saya tidak ketahui, tiba-tiba datang ke kantor marah-marah, saya nggak tahu gitu. Nah, itulah makanya DM saja di Instagram, nanti diberikan kontak personnya, mau berbicara konsultasi atau kita lebih gampang pun selama hari kerja ya. Kantor terbuka terus. Jadi mau datang di jam 8 sampai jam 5 sore silakan datang untuk konsultasi. Tapi kalau misalnya mau melebihi jam 5 sore datang aja, nanti mungkin orang yang mungkin jaksanya atau siapapun itu yang akan memberikan konsultasi di luar jam kerja, karena dengan alasan mungkin belum pulang sekolah atau belum pulang kerja dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya bukan terkait remaja saja, karena banyak juga nih yang sudah lulus SMP tapi sudah disuruh kerja dan lain-lain. Itu bisa dikonsultasikan semua. Jadi teman-teman jangan takut ke kantor Kejaksaan Negeri Kaposulu, karena itu terbuka untuk umum dan kita akan menerima siapapun di situ, mau dari manapun, dari desa manapun. Yang jelas kalau mau berkonsultasi itu silahkan. Tapi kalau mau terkait bermain perkara, kita paling pertama langsung belum sampai di kantor kita sudah usir kayak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih nih informasi yang sangat bermanfaat di hari ini mengenai seks bebas pada remaja. Salah satu kasus kenakalan remaja juga paling yang banyak lah ya. Paling banyak ya Pak. Semakin tahun semakin meningkat. Tentunya kita berharap untuk di Kabupaten Kapuasulu kasusnya bisa menurun ya Pak ya. Betul, amin, itu harapan kita semua sih. Oke, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Aldi, kita nantikan lagi nih Pak Aldi dan juga rekan-rekan yang lain untuk menghadirkan informasi yang tentunya sangat manfaat untuk kita dan juga akan kita up di YouTube channel kita di Diskominfo TKH. Boleh Pak, kita sama-sama ke kamera, salam interaktif seperti ini. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya dan juga nantikan podcast Jaksa Menyapa kembali bersama rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuasulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, sehat selalu dan sukses selalu. Baik, sama-sama Pak kita. Salam interaktif. Dah.